Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai faktor pendorong interaksi sosial. Sebelum kita membahas mengenai faktor pendorong interaksi sosial, apakah kalian masih ingat dengan apa itu interaksi sosial? Baik, saya akan singgung sedikit ya. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis antara manusia yang diwujudkan dengan adanya aksi dan reaksi. Selanjutnya, kita akan membahas faktor pendorong interaksi sosial yang pertama, yaitu imitasi. Imitasi merupakan suatu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain, atau bisa dikatakan meniru sebagian atau sementara. Apa contohnya? Di sini saya mengambil contoh bahwa ada seorang anak yang meniru penampilan dari tokoh idola. Kemudian ada sifat imitasi. Sifat imitasi ada dua, yaitu positif dan negatif. Bersifat positif jika imitasi itu mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah atau nilai yang berlaku. Kemudian bersifat negatif jika yang dicontoh itu adalah perilaku menyimpang. Ingat ya anak-anak, jika imitasi itu proses peniruan yang bersifat sebagian atau sementara. Di sini ada dua contoh imitasi. Gambar yang pertama menunjukkan gaya penampilan dari artis Victoria Beckham. Yang kedua, ada sekelompok pemuda yang mengkonsumsi minuman keras. Kemudian, ketika seseorang melakukan imitasi, misalnya dari gambar yang pertama, ada seseorang berusaha menyamai penampilan dari Victoria Beckham. Ia meniru gaya rambutnya saja atau gaya berpakaiannya saja. Artinya, proses imitasi tidak dilakukan secara keseluruhan. Misalnya, seseorang yang meniru gaya berpenampilan dari Victoria Beckham itu hanya rentang dalam 1 bulan saja atau seminggu dan tidak untuk selamanya. Gambar yang kedua menunjukkan bahwa imitasi itu dapat berpengaruh negatif ketika seseorang melakukan peniruan terhadap hal-hal yang tidak baik. Misalnya, seorang pemuda yang meniru orang lain untuk mengkonsumsi minuman keras. Kemudian ada identifikasi. Identifikasi merupakan suatu dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain. Kemudian pada proses ini, si pelaku berusaha menempatkan dirinya dalam posisi orang lain. Proses identifikasi memerlukan figur yang sangat ideal, bisa karena kedudukannya atau kelebihannya. Gambar yang pertama ini menunjukkan tokoh dari Adam Jackson. Kemudian di sampingnya ada Michael Jackson. Yang dilakukan dari Adam Jackson ini adalah melakukan identifikasi terhadap Michael Jackson. Dia menyamai dari mukanya sama, gaya rambutnya sama, dan gaya penampilannya pun sama dengan Michael Jackson. Mengapa begitu? Karena Adam Jackson ini sangat mengidolakan figur yang sangat ideal. Karena kelebihan dari Michael Jackson ini adalah seorang artis penyanyi dari luar negeri. Selanjutnya ada sugesti. Sugesti merupakan pemberian pengaruh atau pandangan, atau bisa dikatakan bahwa suatu pendapat, pandangan yang diberikan orang lain dan diterima oleh pihak lain, sehingga mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa pikir panjang. Hal tersebut disebabkan pihak yang menerima pandangan tergugah secara emosional
sehingga kemampuan berpikir rasionalnya terhambat. Kemudian, secara umum, sugesti berasal dari orang yang mempunyai pandangan atau pengaruh. Yang pertama ada kelompok idola, misalnya kaum selebritis, penyanyi, ulama, dan orang-orang terkenal. Yang kedua ada reklame atau propaganda, melalui media massa, misalnya radio dan televisi. Yang ketiga, orang dewasa yang memiliki pengaruh, karisma atau wibawa, misalnya guru, orang tua, tokoh politik, dan para pemimpin. Yang keempat, orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat dan pemerintahan, misal presiden, menteri, dan bupati. Kemudian di sini ada contoh dari sugesti. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa ada seorang guru yang berusaha menasihati siswa agar siswa tersebut rajin belajar. Mengapa contoh ini dapat dikatakan sebagai sugesti? Karena orang yang memberikan pengaruh dalam hal ini adalah seorang guru. Guru merupakan orang dewasa yang memiliki karisma dan wibawa. Selanjutnya ada simpati. Simpati merupakan rasa tertarik kepada orang lain dan membuatnya seolah-olah berada dalam keadaan orang lain. Proses ini memerlukan waktu lebih lama dibandingkan proses interaksi lainnya. Hal ini disebabkan proses ini memerlukan saling pengertian dari kedua belah pihak secara mantap. Atau simpati ini bisa dikatakan sebagai ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Misalnya apa? Ketika seseorang merasa sedih ketika melihat orang lain yang tertimpa musibah, hal itu akan membuatnya perasaan iba atau rasa sayang. Dalam gambar di bawah ini menunjukkan adanya masalah banjir. Kemudian, orang yang melakukan simpati akan merasa sangat sedih ketika melihat kejadian banjir itu melalui televisi atau media sosial yang lainnya, yang menunjukkan bahwa dia memiliki perasaan iba atau rasa sayang. Selanjutnya, ada empati. Empati merupakan kepedulian yang diwujudkan dengan tindakan atau perasaan mendalam terhadap orang atau kelompok lain. Pengaruh empati ini lebih tinggi daripada simpati. Proses ini mempengaruhi kejiwaan seseorang karena didorong adanya pertalian darah, pertemanan, atau perasaan kemanusiaan. Gambar di bawah ini menunjukkan adanya empati yang dilakukan oleh para pekerja PLN yang membagikan sumbangan berupa sembako dan lain sebagainya terhadap korban musibah bencana banjir dan tanah longsor. Jadi beda ya antara simpati dan empati. Kalau simpati ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Kalau empati ikut merasakan apa yang orang lain rasakan, tetapi diwujudkan dengan adanya tindakan. Contohnya seperti gambar di bawah ini ya, yang membagikan sumbangan terhadap para korban bencana banjir dan tanah longsor. Selanjutnya, ada motivasi. Apa yang dinamakan motivasi? Motivasi merupakan dorongan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan berbagai cara, sehingga orang yang diberi motivasi menuruti apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab. Contohnya apa? Contohnya seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Ada orang tua yang memberikan motivasi kepada anaknya.
bahwa ketika dia berhasil memperoleh peringkat 1, orang tua akan memberikan hadiah. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.